Gaming Education for Action. Nah, Pak, tadi saya bilang bahwa kita kan main games. Ya. Nah, jadi di sini ada 2 games, yaitu jawab 5 kata dengan mitos atau fakta. Nah, di jawab 5 kata ini, Bapak nanti saya akan berikan kata, semisal buah gitu. Nanti Bapak sebutkan 5 nama buah dalam 10 detik. Gitu ya, Pak ya. Kemudian di mitos atau fakta, nanti saya akan berikan pernyataan, kemudian Bapak sebutkan pernyataan tersebut mitos atau fakta. Dan inilah dia quiz time. Lanjut Pak, jawab 5 kata. Yang pertama, game development. Game designer, game programmer, artis, creativity, art. 10 poin. Lanjut ke kata 2 Pak. Gamers. Player, noob, pro, games, kemudian controller. 10 poin. Lanjut ke kata selanjutnya Pak. Virtual reality. Maya, environment, virtual, Googles, kemudian fashion. 10 poin. Lanjut Pak. Artificial intelligence. Smart, brain, science, komputer, robot. 10 poin. Lancar ya Pak. Terakhir Pak. E-sport. Games, gamer, online, player, competition. 10 poin. Lanjut Pak. Ke mitos atau fakta. Saya berikan pernyataan, Bapak jawab mitos atau fakta. Yang pertama Pak, pasar game online saat ini telah berkembang sedemikian rupa seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Tak terkecuali smartphone. Ini mitos atau fakta Pak? Fakta. Kenapa Pak? Ya, karena memang karena adanya smartphone ya. Sekarang arah pengembangan aplikasi atau game itu berbasis mobile. Iya betul. Jadi sekarang karena eranya sudah era mobile, maka banyak game developer yang sudah membuat beralih ya Pak ya? Ya, karena kalau untuk mobile kan bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun saja. Betul. Lanjut Pak. Pembangunan infrastruktur juga sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan dari industri game online itu sendiri. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa Pak? Ya, karena kalau untuk game, terutama game online ya, infrastruktur itu sangat mempengaruhi karena untuk ketersediaan jaringan internet. Betul. Itu kan juga mempengaruhi bagaimana kita memainkan game online. Betul. Jadi kalau misalkan nanti jaringannya itu latensinya tinggi, maka nanti kan gamenya juga nggak nyaman kita mainkannya. Betul, yang namanya online kan pasti butuh internet ya Pak ya. Internet aman, main game aman. Ya Pak. Lanjut, dalam memproduksi sebuah game tidak diperlukan adanya kreativitas. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos. Kenapa Pak? Ya, karena kalau seperti yang saya bilang tadi ya, salah satunya itu game designer itu sangat perlu yang namanya creativity. Betul. Jadi bagaimana dia merancang sebuah game agar gameplaynya itu menarik. Dan kemudian menciptakan game, misalkan membuat genre yang baru, maka juga memerlukan ide yang kreatif juga. Maka kreativitas itu sangat perlu untuk membangun sebuah game yang berkualitas. Ya Pak ya. Betul. Lanjut Pak. Nih Pak, game hanya untuk anak-anak. Mitos atau fakta Pak? Mitos. Kenapa Pak? Ya, karena saya sendiri juga bukan anak ya. Anak-anak pada masanya Pak. Ya. Kalau dulu waktu anak-anak juga memang suka main game. Tapi sampai sekarang juga saya juga masih suka main game. Nah, kemudian untuk game itu sendiri juga sebenarnya nggak terbatas pada usia. Jadi tergantung peruntukannya. Ada game yang buat anak-anak, ada juga game yang untuk orang dewasa maupun orang yang sudah lanjut usia. Tergantung memang target pasar dari game ini siapa. Jadi nggak cuma untuk anak-anak. Ya, tapi juga harus tepat sasaran ya. Jangan untuk game dewasa dimainkan oleh anak-anak. Jangan sampai gitu. Lanjut Pak. Dengan game online, pemain dapat bermain dengan jumlah pemain yang tidak terbatas. Dan juga adanya kesempatan untuk dapat bertemu dengan pemain game lainnya. Ini mitos atau fakta Pak? Fakta. Kenapa Pak? Ya, karena salah satu di buku yang saya baca ya tentang game design dari bukunya Richard Ross itu menyebutkan bahwa salah satu motivasi orang bermain game adalah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi mungkin kalau kita
gamenya itu single player atau kita main sendiri itu kalau dibandingkan dengan game multiplayer atau online itu lebih seru kalau kita mainnya online. Betul. Karena bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi juga dengan orang lain. Sesuai pengalaman saya juga gitu Pak. Iya. Jadi main game, dapat teman, dapat serunya juga. Iya, selamat Bapak Tova dapat 100 poin di quiz time. Nah Pak, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana itu game, peluangnya apa, tantangannya apa, game lokal hingga internasional. Nah, Bapak punya pesan nggak buat teman-teman di rumah nih, buat questioners di rumah? Ya, oke. Mungkin untuk yang baru mau memulai menjadi seorang developer game ya. Nah, jadi dipilih dulu aja spesialisasi yang kalian mau tekuni. Misalkan mau jadi game designer atau game programmer ataupun game artis. Nah, kalau untuk jadi game designer tentunya kalian juga harus kreatif, kemudian juga referensinya harus banyak ya. Kemudian juga bagaimana cara kalian belajar tentang game design. Oke. Kemudian yang kedua, kalau mau jadi game programmer ya kalian harus belajar programming. Kemudian untuk yang ketiga, kalau untuk jadi game artis maka kalian juga harus mempunyai keahlian juga untuk kalau misalkan 3D ya, 3D modeling. Kalau misalkan 2D ya kalian juga harus bisa menggambar sebuah art. Iya. Iya, wah terima kasih. Dan juga satu lagi ya. Iya, gimana Pak? Tambahin, silakan Pak. Oke, jadi kalau misalkan kalian gagal pada saat pertama kalian buat game itu nggak apa-apa. Jadi untuk kalau kalian menerima kritik ataupun saran dari orang itu jangan dianggap itu menjatuhkan, tapi justru membangun supaya nanti game yang kita buat bisa lebih baik lagi. Betul. Depannya. Setuju nih bahwa kritik dan saran itu untuk membangun sebetulnya Pak, bukan untuk menjatuhkan. Nah terima kasih buat Bapak Tova sudah banyak sharing nih mengenai bagaimana itu game, kemudian game lokal, kemudian tantangannya, dan tadi juga sudah ada pesan-pesannya. Terima kasih juga buat pemirsa di rumah, buat questioners di rumah yang udah setia nontonin Talkation dari tadi. Dan jangan lupa terus saksikan Talkation, karena di Talkation kita akan banyak membahas tentang topik-topik pembahasan yang menarik tentunya, bersama dengan salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan terus Talkation, Talking Education for Action.